KBM Program Inkubasi Pengembangan Bisnis Digital Startup Mahasiswa dalam upaya optimalisasi bisnis mahasiswa yang berkelanjutan. Program ini merupakan hibah Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat DRTPM Kemdikbudristek tahun 2023. Pendampingan dan untuk peningkatan keterampilan startup mahasiswa dalam penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dengan diadakan pelatihan SEO dan SEM. Pelatihan SEO dan SEM ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas ataupun kemampuan mahasiswa dalam melakukan search engine optimization agar aplikasi ataupun startup mereka dapat dikenal oleh lebih banyak lagi masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta dari pengabdian ini yang berjumlah lebih dari 20 orang mahasiswa. Selanjutnya juga ada pendampingan untuk peningkatan keterampilan startup dalam optimalisasi konten sosial media. Di dalam pelatihan ini diajarkan untuk meningkatkan bagaimana sosial media seperti Instagram, kemudian juga Facebook itu dapat memberikan konten yang sangat menarik bagi masyarakat ataupun bagi calon konsumen kita yang ada di startup. Peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti berbagai pelatihan ini. Selanjutnya juga ada pelatihan tentang SMM, yaitu strategi pemasaran digital dan keuangan berbasis digital. Berikut adalah lokasi kegiatan di mana Pusat Inkubator Startup Digital Fasilkom TI Universitas Sumatera Utara berdiri. Dan berikut adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh inkubator kepada startup-startup mahasiswa, dimulai dari booth portable, kemudian juga fasilitas-fasilitas usaha, selain juga dari pelatihan dan juga pendampingan. Berikut adalah evaluasi yang dilakukan oleh reviewer untuk melihat bagaimana progres dari perkembangan dari inkubator startup digital Fasilkom TI USUP. Di sini juga startup juga menggunakan promosi dalam bentuk mengikuti ataupun mencoba untuk berkreasi untuk memperkenalkan produknya kepada calon konsumen. Berikut juga ada proses serah terima fasilitas usaha kepada customer ataupun kepada startup mahasiswa, yaitu booth portable dan lain-lain. Berikut adalah tampilan website yang sudah diberikan kepada startup kita. Bahwasanya dengan website ini pastinya menjadi salah satu upaya ataupun salah satu wadah untuk memperkenalkan ataupun memberikan informasi kepada customer tentang usaha startup yang mereka sedang kembangkan. Begitu juga dengan sosial media adalah bentuk hasil implementasi dari pelatihan-pelatihan yang telah diikuti. Berikut juga adalah proses dari inkubator yang belum ada sama sekali, kemudian bagaimana sebelum dan sesudahnya, bagaimana dilihat bahwasanya startup sangat berkembang dengan pesat. Begitu juga selalu dilakukan pendampingan terhadap startup ini oleh mitra dari startup pada pengabdian ini. Juga selalu dilakukan diskusi yang bagaimana progres, bagaimana apa saja kendala yang dihadapi, itu juga menjadi salah satu upaya kita dalam mengembangkan startup mahasiswa. Mahasiswa juga melakukan magang industri di mana mereka melakukan bazar, kemudian mengikuti pameran-pameran, bekerja sama dengan mitra selain pendampingan di dalam kampus, kemudian juga pendampingan di luar kampus. Selain itu juga bertemu dengan investor dan juga perbankan. Di session ini ataupun di acara ini dilakukan match and matching dengan perbankan dan juga investor yang dimana mereka disuruh untuk mempresentasikan sejauh mana
perkembangan usaha yang telah dilakukan. Dan kemudian dari sini akan terbuka peluang-peluang untuk pendanaan, apakah itu dalam bentuk hibah dan juga dalam bentuk pinjaman. Diketahui salah satu perbankan yaitu Bank Sumut itu memfasilitasi startup itu dengan memberikan pinjaman tanpa agunan sebesar 10 juta per tahun. Dan apabila progres usaha mereka semakin berkembang, tidak tertutup kemungkinan bahwasanya pinjaman ataupun dana hibah ataupun fasilitas lainnya akan diberikan. Berikut juga adalah testimoni dari mitra ataupun dari teman-teman. Ya, tentu perasaannya sangat senang karena program inkubasi ini sangat membantu mahasiswa, terutama dalam sisi pengembangan bagi pemula ya. Karena mahasiswa ini saya lihat pertama sekali mungkin banyak khawatirnya, apalagi saya seperti itu. Dengan pelatihan-pelatihan berupa workshop, kemudian bantuan berupa dana, ya walaupun tidak banyak, namun sedikit banyaknya juga bisa membantu mahasiswa, apalagi inspirasi dari dosen seperti Bu Eni. Ya, fasilitasnya cukup banyak. Yang pertama kita disediakan dana untuk membuat website, kemudian untuk iklan kita ada untuk 3 bulan, kemudian kita ada buat pengembangan gamenya nanti kita diberikan insentif juga, tenan, ada portable booth juga, sama diberikan jasa Canva juga sama Figma. Jadi kita bisa kolaborasi desain dari sana. Kendala yang kami alami yaitu ada di bagian komunikasi, dikarenakan dalam pengembangan aplikasi permainan diperlukan gambaran yang sama. Sehingga kami menggunakan Discord sebagai sarana komunikasi untuk mencegah miskomunikasi antar individu. Saya harap kedepannya lebih banyak mahasiswa yang tertarik dalam mengembangkan aplikasi permainan atau game, terutama dalam program inkubator bisnis digital. Untuk saran sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Ini lebih ke bagian internal saja. Kita butuh tempat untuk diskusi yang lebih komprehensif karena di satu sisi juga minat mahasiswa itu cukup banyak ya di Fasilkom TI, terutama anak-anak Bu Heni. Nah, kita butuh tempat juga seperti coworking space yang lebih leluasa. Kemudian kita butuh program pelatihan yang mungkin lebih berfokus pada diskusinya daripada penunjang-penunjang seperti itu. Pagi, perkenalkan saya Niko Saputra Siringo sebagai salah satu founder dari Power AI. Perkenalkan, saya Stephen Anthony dari co-founder Power AI yang merupakan salah satu startup digital di bawah naungan Pusat Inkubator Startup Digital PISD Universitas Sumatera Utara. Kesan saya setelah mengikuti semua agenda yang ada pada PISD, saya sangat baik karena kami yang merupakan mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman dalam bisnis, kami dirangkul untuk dapat mengikuti beberapa agenda dan mengalami peningkatan dalam startup kami. Fasilitas yang diberikan pada kami yaitu kami diberikan akun Canva Premium seperti Canva Pro dan juga fasilitas domain web dan server beserta booth, portable dan juga standing banner. Kendala-kendala yang kami rasakan adalah ketika kami berusaha untuk mengiklankan produk kami dan berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari para customer untuk dapat menggunakan produk kami. Untuk masalah promosi, kami menghadapinya dengan mengikuti beberapa event seperti bazar dan juga melakukan membuat suatu video singkat untuk memperkenalkan produk kami di kanal YouTube. Saran yang bisa kami berikan adalah perbanyak mahasiswa-mahasiswa dari beberapa jurusan yang lebih ahli dan agar
startup yang ada dalam BESD dapat lebih bervariasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arifan Ali Rahman Sakadi, selaku CEO dari Jasa Kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan testimoni kami sebagai salah satu tenan di program inkubasi pengembangan startup digital mahasiswa. Kesan yang saya dapatkan selama menjalani program inkubasi pengembangan startup digital ialah luar biasa dan sangat seru ya, karena di program inkubasi ini kita belajar sambil implementasi pengembangan usaha kita. Selain itu, kita dapat juga fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan dalam mengembangkan startup digital kita. Fasilitas-fasilitas yang setiap tenan dapatkan ialah yang pertama juga dapat booth. Kemudian kita dapat akun Figma gratis, website, domain, server, akun convert, dan biaya iklan berbayar. Nah, dalam menjalani program inkubasi ini tentu saja ada kendala yang kami alami. Salah satunya ialah bagaimana manajemen waktu dan pembagian waktu antara perkuliahan dengan program inkubasi ini. Dan bagaimana mengatasi kendala tersebut? Yang kami lakukan ialah membuat timeline. Artinya, kita membuat jadwal kita sesuai dengan target kita. Jika hari ini kita kuliah, maka hari esoknya kita akan melaksanakan program inkubasi atau menjalankan pengembangan usaha kita, atau pada setiap dari jam segini sampai jam segini, jam sekian sampai jam sekian kita ada di startup digital Jasa Kita, kemudian di jam sekian kita perkuliahan, atau kita berbagi peran. Ketika 2 atau 3 orang sedang berkuliah, maka 1 atau 2 orang lainnya menghandle di startup Jasa Kita. Saran dan masukan atau pesan yang saya berikan untuk program inkubasi ke depannya ialah semoga di tahun berikutnya banyak tenan-tenan yang ikut bergabung dalam program inkubasi ini dalam upaya mengoptimalisasikan bisnis mahasiswa. Artinya produk-produk mahasiswa kita kembangkan lagi dalam program inkubasi ini, dan kedepannya semoga lebih baik lagi agar dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan startup atau bisnis digitalnya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aryo Syahraza dari Program Studi Teknologi Informasi dengan NIM 214102055. Dan di sini saya terdaftar sebagai salah satu mahasiswa yang ada di program inkubasi dari Bu Heni. Di sini saya akan memberikan testimoni saya. Yang pertama, bagaimana perasaan saya tentang pengembangan bisnis digital ini? Tentunya saya sebagai mahasiswa sangat beruntung untuk mendapatkan kesempatan seperti ini. Kesempatan ini hanya datang sekali, dan kesempatan ini langsung saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya saya juga mendapatkan kesempatan yang istimewa untuk terus berkembang, seperti pengembangan bisnis digital. Saya sendiri yang berlatar belakang dunia IT, sungguh sangat beruntung telah mendapat peluang ini. Yang kedua, dari fasilitas ini saya mendapatkan banyak sekali fasilitas dan juga pelatihan. Ada pelatihan tentang SEO, marketing, dan lain sebagainya, terutama Instagram ataupun Ads. Dari Ads ini saya belajar banyak karena dapat mengembangkan bisnis dengan lebih baik. Saya mengalami beberapa kendala tentang program ini, yaitu ada beberapa masalah tentang IT, teknis, dan lain sebagainya, yang tentunya dibantu oleh pihak-pihak terkait, terutama dari Bu Heni sendiri telah menyediakan salah satu mitra, yaitu CPO yang membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk masukan saya adalah
adanya sesuatu yang telah direncanakan, tentunya alangkah lebih baik untuk langsung dilaksanakan. Seperti beberapa kali kita merencanakan untuk pergi ke luar daerah untuk survei bisnis langsung, itu sepertinya harus dijalankan karena ya kita ingin untuk melihat bagaimana proses dunia IT berjalan. Pusat Inkubator Startup Digital Fasilkom TI. Sukses!